Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi, PC full AMD. Untuk khusus yang ada di sini, PC gaming live streaming. Jadi saya menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 6600 XT yang ada di bagian atas ini. Karena emang tempat sini full semua ya. Jadi saya kasih di atas saja untuk VGA-nya karena emang sangat banyak sekali di part-part yang ada di sini dan juga frame-nya nggak terlalu luas. Tapi nggak masalah. Dan di sini satu merakit PC di harga 11 juta. Apakah worth it atau tidak untuk part-partnya yang ada di sini? Terbilang baru-baru semua kecuali GPU yang ada di sini supaya lebih menghemat budget. Kalau barunya tersebut paling nambah sekitar 2-3 juta ya untuk yang ada di sini. Jadi lebih aman untuk membeli second, garansinya masih on untuk GPU-nya. Dan penampakannya ada di sini untuk PC-nya berwarna hitam dan juga RGB bisa diatur semua dan juga ada warna putihnya lah serta ada remote yang ada di sini. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gamingnya, jangan lupa klik subscribe memang pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600 6 core 12 thread, udah lebih dari cukup lah untuk yang ini, untuk gaming maupun live streaming. Di harga 2,2 juta untuk yang garansi internasional ya, bukan yang garansi resmi AMD. Tapi untuk yang internasional maupun yang garansi distributor Indonesia sama-sama aman lah, cuma beda di garansinya aja, kurang lebihnya seperti itu. Karena prosesor dia itu jarang rusak kecuali human error. 6 core 12 thread udah lebih dari cukup yang ada di sini. Selanjutnya saya menggunakan Mobo ASRock B550M Steel Legend. Dan ini requestan dari usernya memakai yang ini Steel Legend di harga cukup murah sih, 2.220.000. Kalau yang seri-serinya MSI Gigabyte yang seri tingginya dia itu cukup mahal, hampir menyentuh di 3 juta. Tapi kalau yang ini ASRock dia itu emang murah, apalagi mereknya Steel Legend dengan tampilan berwarna putih, ada RGB-nya, sangat menarik. Di harga 2 jutaan murah. Untuk yang ada di sini udah lebih dari cukup lah untuk upgradable ke depannya untuk Ryzen 7 maupun Ryzen 9. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini. RAM tim Delta T-Force yang 2x8GB 3600 untuk kecepatannya. Di harga sekitar 800 ribuan, 850 kalau nggak salah. Kecepatan 3600 bukan yang 3200. Berwarna putih, ada RGB seperti contoh yang ada di sini. Bisa disesuaikan dari segi warnanya di software aplikasi dari ini ya, ASRock-nya tersebut. Di Mobo-nya bisa diganti untuk warna. Ini udah sangat bagus sekali. 16GB udah lebih dari cukup. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU yang ada di sini, AMD RX 6600 XT yang kebanyakan dari Asus ya. Ini Asus yang dual di harga 3.150.000 untuk yang second. Kalau yang baru di harga 5 jutaan kalau nggak 6 jutaan ya. Ini garansi dari PT Sempurna Utama, masih on setahun lah kurang lebih seperti itu. Dan di sini boxnya dan juga di sini penampakannya. Dia itu cuma butuh di 8 pin aja. Jadinya ya masih hemat listrik lah. Kita memakai yang 8 plus 8 pin, 16 pin lah kurang lebih seperti itu. Dan tampilannya sangat cukup menarik dan juga sangat simpel di PC yang ada di sini. Meskipun tidak ada RGB di VGA yang ada di sini ya, RX 6600 XT. Selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Midas Force 512GB Lightning Max. Ini ya. Di harga sekitar 450-460 ribu. Sudah saya tancapkan di bagian dalam sini di heatsink Mobo-nya ASRock Steel Legend. Jadi nggak kelihatan dari segi penampakan luarnya. Cuma pakai ini aja udah lebih dari cukup lah. Kalau misalnya kurang, tambah harddisk saja udah bisa. Selanjutnya, saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini, Kiyosama KA400DW berwarna putih dan juga fan-nya ARGB. Fan-nya tersebut sangat unik sekali dari segi yang ada di sini, ada RGB di bagian heatsinknya juga. Warnanya bisa diatur melalui software yang ada di Mobo ASRock yang ada di sini, karena menggunakan 3 pin RGB. Jadi yang bisa diatur sesuai keinginan kalian dari segi warna CPU cooler maupun RAM-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Di harga sekitar 290.000 untuk CPU cooler yang ada di sini. Apakah bisa mendinginkan Ryzen 5 5600 apa enggak? Tinggal lihat aja nanti di akhir video. Selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini. FSP HV Pro 650W 80 plus bronze. Ini udah lebih dari cukup lah untuk mengangkat Ryzen 5 5600 dan juga RX 6600 XT. Dari segi full loadnya sih nggak sampai ke 300 watt ya, tinggal lihat aja nanti di akhir video dari segi tes pengujian dayanya. Di harga sekitar 820.000 untuk yang 650 watt yang ada di sini. 820 kalau nggak 840 lah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini, Cube Gaming Swans. Ini tersebut tipenya MATX dan juga sangat cakep lah dari segi penampakan depannya.
nggak kelihatan si RGB-nya ya. Kalau dari segi kamera di bagian depannya sini, kalau kalian lihat 1:1 di bagian depan dia itu kelihatan. Tapi kalau yang ini udah bagus lah. Keep gaming span di harga murah di 400.000 tanpa fan ya, yang 400.000. Dan sangat cocok di sini, sangat full semua dan sangat pas lah di rakitan yang ada di sini. Dan yang terakhir saya menggunakan ini Fantech 13 FV301. Fan tersebut ini satu box berisi dari 3 fan, dan juga ini saya membelinya 2 box, jadi totalnya 6 fan. Di bagian depan 3, atas 2, belakang 1. Dan kalian bisa menggantinya melalui remote yang ada di sini, mau berwarna hijau, berwarna biru, berwarna kuning, atau RGB auto ada di sini. Atau di fan speed maupun warnanya bisa kalian atur semua yang ada di sini remote-nya. Di harga satuannya di 300.000, kalau 2 di 600.000 untuk fan yang ada di sini ya, Fantech Turbine. Supaya tampilan yang lebih cakep, seperti contoh yang ada di sini bisa diatur semua dari segi warna-warnanya, kecuali GPU-nya nggak ada warnanya sih, kurang lebihnya seperti itu. Dan apakah worth it atau tidak di harga 11 juta untuk partnya yang ada di sini untuk gaming maupun live streaming dengan tampilan sangat cakep sekali, dari warna-warna RGB-nya bisa diatur semua, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut aja ke gamingnya, yuk. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan NVMe Midas Force, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 20 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik, tapi kalau yang ini di 20 detik masih nggak masalah. Yang penting memakai NVMe maupun SSD udah lebih dari cukup daripada menggunakan hard disk. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama. Seperti contoh yang ada di sini, Midas Force. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, dan juga suhunya. Untuk yang ini dia itu 100% semua. Dan juga notnya dia itu perfect, serta suhunya di 40 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Dan ditambah dengan heatsink bawaan Mobo-nya untuk yang ini, jadi terbilang aman. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Midas Force. Untuk membacanya mendapatkan di 2480 dan juga menulisnya di 1609. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up to-nya 2000/1700. Dan kalau kita lihat dari segi membacanya melebihi 480, kalau menulisnya dia itu kurang di 91. Bisa dibilang ini sesuai lah dari segi membaca maupun menulisnya. Meskipun ada yang kelebihan, ada yang kurang, tapi ini nggak masalah, masih di batas aman. Lanjut ke HP monitor, yang dimana saya menggunakan sama KA400DW untuk mendinginkan Ryzen 5 5600. Untuk minimal yang mendapatkan di 40 derajat. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 63 derajat. Untuk minimal ya, saya cuma dimajah di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 40 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 63 derajat. Ini saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mentok paling tinggi di 63 derajat, terbilang ini dingin, masih di bawah 70 derajat. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 267 FPS menggunakan RX 6600 XT, dan juga CPU mendapatkan di 1827 CP menggunakan 6 core 12 thread Ryzen 5 5600. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high mendapatkan di 187 FPS. Kalau menurutku dia itu bisa lebih, tapi nggak tahu kenapa dia itu terbatas di 187, tidak bisa lebih dari sini. Jadi bisa disimpulkan ini lancar jaya di atas 100-an FPS di settingan rata kanan. Apalagi di game GTA Roleplay, dia itu juga masih aman untuk yang ini.
Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 106 fps. Ini pun juga masih aman ya, mendapatkan di atas 100 untuk settingan high di game Need for Speed Heat. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia mendapatkan di 144 fps. Ini pun juga masih aman di settingan very high, masih mendapatkan di atas 100. Meskipun kalau yang ini dia mentok di 144 fps. Dan sebenarnya dia bisa lebih ya, tapi aku juga kurang tahu kenapa bisa mentok di 144 fps untuk yang ini. Mungkin bisa jadi dari segi settingannya. Lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 435 fps. Yang dimana di Valorant game ringan dia masih mendapatkan di atas 400 fps di settingan rata kanan. Jadinya sangat lancar. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 230 fps. Ini pun juga masih aman, mendapatkan di atas 200 fps dengan settingan rata kanan di ultra di game PUBG Steam. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high dia mendapatkan di 115 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan, mendapatkan di atas 100 fps di game Dota 2. Lalu yang terakhir dari segi game Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan high dia mendapatkan di 170 fps. Ini pun juga masih aman, mendapatkan di atas 100 fps di mentok rata kanan di game Resident Evil 6. Lanjut ke pengujian dayanya. Untuk ini minimalnya mendapatkan di 65 watt, terbilang ini cukup aman lah, meskipun agak boros ya, karena kebanyakan RGB di casingnya ini. Dari segi CPU cooler, fan, case, dan juga yang lainnya. Dan juga ini paling bawah ya, ini saya tes di Maja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 65 watt. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 268 watt. Dengan pengujian di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high, dia mentok paling tinggi di 268 watt, terbilang agak boros ya, di atas 200 watt. Tapi nggak masalah, yang penting performanya dia itu tinggi. Intinya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 11 juta mendapatkan Ryzen 5 5600 dan juga RX 6600 XT meskipun second, rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen. Untuk melibas game-game yang agak berat, apalagi untuk live streaming udah lebih dari cukup. Menggunakan RX 6600 XT yang dimana memiliki VRAM 8GB serta prosesor yang menggunakan 6 core 12 thread. Udah cukup lah untuk yang ini. Serta tampilannya berwarna hitam RGB full. Bisa diatur dari segi warnanya, jadinya aman untuk yang ini. Menyesuaikan tampilan dari segi seleranya. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi, tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 6600 XT. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.